akhwat fillah semua berkomitmen kepada Al-Quran, ya, ini dikategorikan sebagai keluarganya Allah. Ya, Masya Allah ya, para ahli Quran itu adalah keluarganya Allah. Kan kita senang banget ya kalau kita jadi keluarganya Allah ya. Kadang kalau misalnya keluarganya siapa? Oh, keluarganya presiden gitu ya. Kalau jadi keluarga presiden aja kayaknya ikut keangkat gitu ya. Oh, jadi keluarganya siapa? Oh, itu masih keluarganya Pak RT gitu aja udah ada namanya gitu, udah keangkat. Oh ya ini atau keluarganya Kiai gitu ya misalnya. Itu udah lebih keangkat gitu kan. Apalagi kalau keluarganya Allah gitu ya. Keluarganya Allah dan yang memuliakannya tentu Allah gitu ya. Allah langsung yang memuliakan para ahlul Quran ya, baik di dunia maupun di akhirat ya. Dan itu adalah tujuan kita ya, motivasi kita bahwa kita menghafal Al-Quran, berjuang bersama Al-Quran ini bukan karena manusia, kita tidak mengharap pandangan manusia, kita tidak mengharapkan komentar manusia gitu ya, tapi yang kita inginkan adalah ridhonya Allah, pandangannya Allah, kita berharap bisa dianggap keluarga oleh Allah gitu ya. Baik ya, di sini ada beberapa keutamaan ya, bagaimana Rasulullah SAW itu memuliakan para sahabat yang hafal Quran. Jadi para sahabat itu juga tidak semuanya hafal Quran 30 juz ya. Jadi ada yang sudah hafal surat ini, ada yang sudah hafal surat itu ya, ada yang paling banyak gitu kan. Jadi tidak semuanya juga bisa hafal 30 juz, tapi semuanya tetap menjadi ahlul Quran ya. Dan Rasulullah selalu bertanya gitu ya kepada para sahabat ketika ingin mengutus sahabat yang menjadi pimpinan ya dalam suatu utusan delegasi pasukan gitu kan, maka Rasulullah akan memilih ya. Rasulullah akan memilih satu-satu para sahabat dipanggil kemudian disuruh baca Al-Qur'an gitu ya. Untuk dites hafalannya ya. Rasulullah bertanya, surat apa yang kau hafal? Ia menjawab, aku hafal surat ini, dan surat Al-Baqarah. Rasulullah kemudian bertanya lagi, benarkah kamu hafal surat Al-Baqarah? Sahabi menjawab, benar ya Rasulullah. Rasulullah kemudian bersabda, berangkatlah kamu dan kamulah pimpinan delegasi. Ya, hadis riwayat At-Tirmizi dan An-Nasai. Jadi orang yang menghafal Al-Baqarah, surat terpanjang ya, memiliki keutamaan dan diprioritaskan untuk menjadi seorang pimpinan ya. Karena jadi kalau orang sekarang melihat kebanyakan gitu ya, misalnya orang melihat apa untuk menjadi pemimpin itu apa namanya, dari kepandaiannya berbicara, dari IQ-nya yang tinggi misalnya, dari lulusannya lulusan mana gitu ya, misalnya gelarnya apa dulu gitu ya, atau misalnya dia bisa enggak, dia pinter enggak, dia ini enggak gitu ya. Tapi Rasulullah tidak bertanya itu gitu. Tapi Rasulullah itu memilih pimpinan berdasarkan hafalannya ya, yang hafalannya terbanyak ya, yang menghafal Al-Baqarah gitu ya, sebagai apa? Sebagai bukti bahwa dia memiliki keterikatan yang kuat dengan Allah ya. Dia memiliki keterikatan yang kuat dengan Al-Quran gitu. Nah itu apa namanya, lebih dimuliakan ya, diutamakan oleh Rasulullah SAW ya. Kemudian di akhirat nanti pun seorang ahlul Quran ya mendapatkan pertolongan ya di sisi Allah ya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, para penghafal Al-Quran ya akan datang pada hari kiamat, kemudian Al-Quran akan berkata, wahai Tuhanku, bebaskan dia. Kemudian orang itu dipakaikan mahkota, karomah, kehormatan. Al-Quran kembali meminta, wahai Tuhanku, tambahkanlah, maka orang itu dipakaikan jubah karomah. Al-Quran memohon lagi, wahai Tuhanku, ridhoilah dia. Maka Allah akan meridhoinya. Kemudian diperintahkan kepada orang itu, bacalah dan teruslah langkahmu menuju syurga.
Allah menambahkan dari setiap ayat yang dibacanya tambahan nikmat dan kebaikan. Hadis riwayat Tirmizi dan Al-Hakam. Ya, Insya Allah. Luar biasa ya. Jadi Al-Quran ini yang kita baca siang malam ya, penuh dengan eh, perjuangan gitu ya. Insya Allah nggak akan ada yang sia-sia gitu ya. Kita meluangkan waktu bangun malam, kita membacanya sebelum tidur, misalnya kita nggak kesibukan, kita ngantuk, tapi sebelum tidur kita tetap berusaha ya membaca Al-Quran, menghafalnya, mengulang-ulangnya gitu kan. Nanti Al-Quran akan juga akan berjuang untuk kita gitu ya. Al-Quran akan berdoa meminta kepada Allah ya agar dikasih apa mahkota, ya, jubah kehormatan, kemudian agar Allah ridho kepada kita, gitu ya. Insya Allah ya banyak sekali keutamaan yang Allah berikan bagi para penghafal Al-Quran, ya. Nah, bagaimana caranya agar kita bisa menjadi ahlul Quran, ya? Yang pertama tentunya kita berdoa kepada Allah, ya. Kita minta kepada Allah dan apa namanya kita sudah hafal ya doa apa setelah membaca Al-Quran ya. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nura dan sebagainya seterusnya ya. Yang pertama tentu kita minta kepada Allah. Ya, kalau tadi ada Bunda yang merasa bisa nggak ya gitu ya, sanggup nggak ya komitmen, bisa nggak ya gitu ya. Nah, kita minta aja sama Allah. Ya Allah, ya nanti biarkan Allah yang menguatkan kita, biarkan Allah yang membuat kita berkomitmen kepada Al-Quran, ya sehingga nanti ketika kita bisa komitmen dengan Al-Quran, kita mendapatkan pencapaian, ya. Oh, alhamdulillah kita bisa hafal 1 juz. Alhamdulillah ya kita kembalikan lagi bahwa itu semua adalah karena Allah, bukan karena kemampuan kita, bukan gitu ya. Bukan karena kehebatan kita, bukan karena kepintaran kita, bukan karena kita yang keren, bukan gitu ya. Semata-mata itu karena Allah ya. Karena Allah yang membuat kita luang waktunya bersama Al-Quran, karena Allah sudah memilih kita menjadi orang-orang yang apa namanya ahlul Quran tadi ya, karena ahlul Quran itu adalah pilihan Allah gitu ya. Kita apa namanya nggak semua orang gitu kan mau apa namanya meluangkan waktu bersama Al-Quran ya. Tadi misalnya enggak susah enggak begini enggak sempet lah, nggak sempet kayaknya saya hafal Quran. Masya Allah kita sedih ya kalau kita sampai bilang begitu ya, saya nggak sempet ngafal Quran, nggak sempet baca Quran, aduh sedih kita ya. Eh, maka Al-Quran juga nanti akan seperti itu kepada kita ya. Tapi kita berharap nanti Al-Quran akan menjadi syafaat ya, memberikan syafaat kepada kita semua tadi ya. Karena kita sudah memperjuangkannya, karena kita sudah meluangkan waktu kita untuk Al-Quran, maka nanti Al-Quran pun akan meminta kepada Allah, membantu kita ya untuk agar Allah itu memberikan kemuliaan, mahkota, jubah, dan Allah ridho kepada kita semua. Ya, kemudian yang kedua, ya setelah kita berdoa, maka kita menjadikan Al-Quran sebagai agenda utama. Ya, jadi sebelum apa-apa, yang kita pikirin Al-Quran dulu. Aduh, udah dibaca Quran belum ya? Gitu. Ya, menjadi agenda yang utama. Jadi jangan Al-Quran itu sebagai waktu sisa gitu ya. Waktu sisa, kalau ada waktu ntar baca Quran. Nah, berarti nggak ada waktu terus nanti ya. Nanti Allah akan berikan kesibukan yang banyak ya, sebagai hadisnya seperti itu kan. Ya, barang siapa yang bangun tidur gitu kan, kemudian dia langsung disibukkan dengan dunia gitu ya. Jadi nggak memikirkan Allah dulu gitu ya, nggak nggak sholat dulu, nggak tilawah dulu, nggak berdoa dulu, nggak zikir dulu, dia langsung sibuk ya. Kalau ibu mungkin langsung ke dapur, langsung ini sibuk dan sebagainya ya, maka Allah akan memberikan kesibukan yang nggak ada selesainya pada hari itu gitu. Ya, hadisnya seperti itu. Tapi kalau dia bangun tidur, ya kemudian langsung ingat Allah, dia sholat, dia baca Quran, dia berdoa, dia berzikir, ya maka Allah akan selesaikan urusan dia pada hari itu, ya. Masya Allah, keberkahan itu. Jadi sebenarnya gampang sekali gitu ya kalau orang tahu gitu kan bahwa urusan-urusan dunia ini semuanya menjadi kecil ya ketika kita mengutamakan Allah, ya. Jadi bangun tidur kita utamakan Allah dulu, sholat dulu,
tilawah dulu, ya, berdoa dulu, berzikir dulu. Itu yang penting Allah dulu gitu. Nanti Allah akan memberikan keberkahan, semuanya dimudahkan ya urusan seharian. Ya, Masya Allah, kita bisa menyelesaikan A, B, C, D, E, F, G, bahkan tanpa kesulitan ya. Mungkin orang udah gencar yang lain ya, yang nggak mengutamakan Allah, mereka udah dari pagi segala macam ngantri, tapi mereka nggak mendapatkan banyak gitu. Jadi banyak waktu yang terbuang. Tapi orang-orang yang mengutamakan Allah, maka Allah akan memberikan keberkahan, kemudahan ya dalam satu hari itu akan Allah tolong ya, begitu hadisnya, Masya Allah. Kemudian berusaha memahami dan mentadaburi Al-Quran ya. Jadi salah satu cara yang termudah untuk bisa memahami Al-Quran ya dengan sering membacanya ya. Jadi kita para ahli Quran bukan hanya membaca Arabnya saja karena kita juga bukan orang Arab ya, dan kita belum semuanya bisa berbahasa Arab ya, sehingga kita perlu membaca artinya ya agar kita bisa memahaminya ya, mentadaburinya, kemudian kita bisa mempraktekannya ya. Kita membaca misalnya bagaimana tentang Bunda Maryam ya dalam Al-Quran, bagaimana tentang apa namanya Bunda Asia ya dalam Al-Quran ya, dan seterusnya gitu ya, agar kita bisa menjadi mereka bisa menjadi contoh teladan ya bagi kita semua, dan kita juga bisa semangat, bisa kuat ya ketika misalnya contohnya ketika kita sedang sedih gitu ya, ketika sedang merasa susah gitu, kita bisa ingat bagaimana perjuangan Bunda Maryam yang diberi amanah oleh Allah. Ibaratnya kalau sekarang tuh mohon maaf hamil di luar nikah gitu ya. Orang-orang suka menyebutnya seperti itu, hamil di luar nikah tapi tanpa suami gitu kan ya. Tanpa ada suami gitu. Kita nggak kebayang ya, saya tuh nggak kebayang ya Allah. Berat banget ya ujiannya Bunda Maryam tuh ya. Ya, kita nggak kebayang ya. Kita aja yang punya suami aja kita manja ya Ustazah ya kalau lagi hamil ya. Kita pengennya dimanja-manja, kita pengennya di ngertiin dong. Kan saya lagi hamil, ngertiin saya dong gitu kan ya. Pengennya manja sama suami gitu kan ya. Dan suami kita juga bisa memanjakan kita karena istrinya sedang hamil. Tapi kita lihat Bunda Maryam ya, Masya Allah, yang dikasih amanah besar oleh Allah untuk hamil tanpa suami gitu kan. Bisa kebayang ya, pasti kan dia diolok-olok, diejek-ejek gitu kan. Ah, Maryam katanya wanita suci, tapi kok bisa hamil di luar nikah gitu kan. Ah, sama siapa tuh? Pasti gitu ya. Pada saat itu fitnah tersebar luas ya. Dan Maryam apa hanya bergantung kepada Allah saja. Ya, kita bisa apa namanya? Saya suka gitu, suka mengukur ya Allah, ya saya emang belum ada apa-apanya dibandingkan dengan Bunda Maryam. Ya, atau misalnya ada ketika kita sedang komplain dengan suami misalnya, kita ada ketidakpuasan kita dengan pasangan misalnya, ya kita bisa melihat Bunda Asiyah gitu kan, bagaimana Bunda Asiyah memiliki suami Fir'aun gitu kan, yang akhirnya menyiksa dia gitu kan. Tapi Bunda Asiyah tetap bersabar ya, sampai Bunda Asiyah hanya berdoa, ya Allah bangunkanlah apa rumah di surga gitu ya, baitan fil jannah gitu. Terus dan seterusnya. Jadi Masya Allah, Al-Quran itu cukup ya menjadi pedoman hidup kita sebagai buku rujukan utama gitu kan ya, yang bisa kita tadaburi, kita pelajari, kita ambil hikmahnya, kita jadikan contoh gitu kan ya, daripada kita sebelum datang ke yang lain dulu gitu ya, sebelum datang ke psikolog, sebelum datang ke dokter, ke para ahli misalnya ya, dianggap orang pintar ketika kita menghadapi masalah, maka kita datang ke Allah dulu. Ke Allah dulu, datang kepada Al-Quran dulu, kita lihat bagaimana perjuangan ya para wanita-wanita terbaik di dunia gitu kan. Terbaik, wanita terbaik itu ada Bunda Maryam, Bunda Asiyah ya, kemudian Fatimah ya sebagai pemimpin pemudi di surga ya. Fatimah, pemimpin pemudi di surga itu ya, dia seorang istri yang taat kepada suaminya, yang nggak punya pembantu gitu kan, yang apa menggiling sendiri makanannya gitu ya. Jadi bukan seorang yang punya kekayaan banyak, padahal sebenarnya dia bisa kalau dia mau gitu kan. Sampai Fatimah pernah menuntut kepada ayahnya gitu kan,
agar dibelikan emas permata ya, dan pernah Rasulullah mengajak Fatimah ya, kemudian diberikan mau apa gitu sampai Rasul, kemudian dari air itu diambil ya, kemudian jadi gelang atau cincin ya, gelang kalau nggak salah ya. Terus dipakai, senang banget gitu kan. Kemudian iya, tapi itu bagian di akhirat nanti dikurangin gitu ya. Jadi itu cukup itu udah diambil buat di dunia gitu. Kemudian akhirnya Fatimah mengembalikan itu. Ya, Masya Allah. Jadi jangan berkecil hati gitu ya. Ketika kita misalnya kesulitan ekonomi, nggak punya uang ya, jangan berkecil hati, bersedih hati gitu ya. Karena Fatimah itu lebih susah gitu ya. Mungkin kalau kita fasilitasnya sekarang udah banyak lah ya, bisa buka keran tinggal keluar air gitu ya, alhamdulillah gitu kan ya. Tapi perjuangannya Fatimah bisa lebih ya. Kemudian ada Bunda Khadijah ya, Bunda Khadijah seorang pengusaha kaya ya, di mana kekayaannya itu 2/3 kota Mekah gitu kan, dari seorang yang kaya raya gitu ya, sampai akhirnya kemudian berkhidmat kepada suaminya ya, yaitu Rasulullah SAW, mendukung suaminya berdakwah ya, sampai kehilangan semua kekayaannya ya, bahkan Bunda Khadijah sampai mengeluarkan darah ya, air susunya ketika menyusui Fatimah ya, pada saat itu karena sudah nggak punya uang ya, sampai nggak makan gitu kan ya, apalagi diboikot pada saat itu ya, kaum muslimin diboikot ya, sehingga hilanglah semua harta bunda Khadijah gitu. Kalau melihat seperti itu saya suka bertanya, kita ini pada posisi mana gitu ya, kita ini apalah gitu ya, kita ini apa gitu kan ya. Jadi ketika kita membaca Al-Quran, kita mentadaburinya, kita bisa paham ya bagaimana perjuangan wanita-wanita solihah ya. Nah, dan mungkin kita nggak tahu ya bahwa kita hanya mengenal para nabi gitu kan, para nabi gitu. Tapi kita bisa melihat ya bagaimana ya Allah, nabinya seperti itu, gimana ya jadi istrinya nabi. Kebayang nggak sih kalau kita jadi istrinya nabi gitu ya? Pasti berat banget ya, ya nggak sih gitu kan? Kita harus menjadi istrinya Nabi gitu kan, dengan semua tanggung jawab yang Allah berikan, beban berat gitu kan. Jadi istrinya Ustadz aja mungkin kita udah berat ya, banyak banyak amanah dakwahnya mungkin seperti itu. Apalagi kalau jadi istrinya Nabi gitu kan, ya, meskipun tidak semua istri Nabi taat kepada Allah ya. Iya, jadi itu kemudian alhamdulillah rumah Quran ini, rumah Quran Al-Hafiz sudah berdiri dari 2017 ya, dengan semua kekurangan, keterbatasan yang saya miliki, tapi saya ingin agar keluarga saya menjadi ahlul Quran gitu. Gimana caranya ya agar kita bisa istiqomah terus dengan Al-Quran? Maka saya pikir tidak ada lain bahwa kita harus mengelola rumah Quran ya, sehingga mau tidak mau kita dipaksa terus gitu ya. Ada kalanya mungkin kita lagi futur, kita lagi down gitu ya, tapi ditanya lagi ya, tadi diteleponin sama ustazah gitu ya. Nanti Ahwat Villa juga gitu ya, kalau lagi ini tadi ditelepon sama ustazah, di miss callin segala macam, itu adalah panggilan dari Allah ya, Masya Allah ya. Ustazah tuh menjadi wakil ya, perantaranya untuk mengingatkan kita semua lagi kan, untuk kembali kepada Al-Quran lagi ya, dan sebagainya. Ya, dan alhamdulillah bisa awalnya itu offline ya, dan karena pandemi kita online ya, tapi rencananya insya Allah saya akan buka lagi offline. Mohon doanya bisa berjalan dengan baik dengan izin Allah, tentunya dengan pertolongan Allah. Nanti Allah yang hadirkan pengajarnya, Allah yang hadirkan tempatnya, Allah yang hadirkan pesertanya juga ya. Kita hanya berdoa minta kepada Allah ya. Kemudian ada aktivitas dari rumah Quran.
yang kita jalani, yaitu tadi tahfiz ya, tahfiz, kemudian kemarin ada tahsin, tapi karena pesertanya eh, hanya satu orang, kadang-kadang ustazahnya nungguin gitu, kasihan banget gitu kan. Aduh, ustazahnya sudah meluangkan waktu, tapi pesertanya nggak ada yang datang misalnya kan, kan sayang sekali gitu kan. Jadi akhirnya saya sampaikan mungkin kalau belum 10 orang nggak usah dulu, dan saya minta komitmen gitu kalau tahsin ya, karena kasihan ustazahnya sudah meluangkan waktu gitu ya, tapi pesertanya nggak ada yang datang gitu. Saya nggak enak juga sama ustazahnya, kasihan gitu ya. Dan kegiatan kita rutin juga tadabur ya, kemudian setiap bulan kita ada murojaah bersama ya ustazah ya, kita ada murojaah bersama, kita ada tadabur, kajian tadabur pekanan ya, untuk menambah dan menambah keimanan kita tentunya, menambah wawasan kita, pencerahan kita semuanya ya. Mungkin itu sekilas tentang rumah Al-Quran ya. Kemudian untuk targetnya di rumah Quran ini adalah, memang kita targetnya adalah bersama Al-Quran terus sampai husnul khotimah. Jadi jangan patah semangat, jangan malu, pokoknya terus saja ya, di store satu ayat gitu ya. Kemudian nanti caranya adalah cukup dibaca gitu ya. Mungkin kalau Ibu Zara mungkin udah pengalaman ya. Kalau caranya menghafal Al-Quran ya, Bunda apa tadi, Nurul ya, Nurul itu cukup dibaca saja ya, dibaca saja, diulang-ulang, dibaca sebanyak 20 kali, mungkin ada yang bilang 40 kali ya. Jangan ditutup Al-Qur'annya, dibaca aja, diulang-ulang satu ayat 20 kali, nggak usah ditutup Qur'annya, jangan dihafal, dibaca aja ya. Insya Allah kalau kita mengulangnya 20 kali, nanti akan hafal sendiri ya. Nanti akan Allah yang membuat kita menjadi hafal gitu. Allah yang akan menitipkan Al-Qur'an itu kepada kita ya. Jadi intinya adalah bagaimana banyak kita mengulang ya, murojaahnya itu, bagaimana kita mengulang-ulang Al-Qur'an, karena satu hurufnya itu kan 10 kebaikan ya. Dengan kita mengulang, meskipun nggak hafal-hafal nggak apa-apa, jangan pernah merasa rugi ya, karena kita sudah mendapatkan kebaikan yang banyak gitu kan. Dengan kita mengulang-ulang membaca Al-Qur'an satu hurufnya, kita mendapatkan 10 kebaikan ya, insya Allah. Semoga Allah mudahkan ya keinginan kita menjadi ahlul Quran, kemudian sampai husnul khotimah gitu ya. Kita bisa berjuang bersama Al-Quran terus. Semoga Allah juga memudahkan kita, menolong kita ya, meluruskan niat kita semuanya juga ya, mencatat kita sebagai ahlul Quran, keluarganya Allah di muka bumi ini ya. Insyaallah. Mungkin itu penyampai dari saya, dan langsung kita buka bersama angkatan ke-11 ya Ustazah ya. Betul Mi. Nah, peserta Rumah Quran angkatan ke-11, semoga Allah mudahkan semuanya, bersama Al-Quran istiqomah terus ya. Ingat bahwa dengan bersama Al-Quran Allah akan mempermudah urusan kita di dunia gitu. Jadi jadikan Al-Quran sebagai prioritas utama, jangan dia jadikan waktu sisa gitu ya. Meskipun di tengah kesibukan kita yang banyak ya, aktivitas kita mengurus rumah tangga juga dan sebagainya, insya Allah Allah akan memudahkan segala urusan kita ya. Mungkin kita langsung buka ya, peserta ke-11 ini dengan izin Allah kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, mungkin itu dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Saya mohon maaf kalau ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakumullah khairan kasir kepada Umi yang telah menyampaikan motivasinya, cara-cara kita untuk menghafal juga ya, strateginya, salah satu strateginya dengan takrir tadi ya, terus diulang-ulang. Tanpa menghafal pun kalau diulang 20 kali, 40 kali, insya Allah hafal ya. Jadi menghafal tanpa menghafal ya. Eh, Bisa dibaca mungkin satu lembar bisa dibaca dulu udah hafal yang Umi sampaikan tadi sambil nyapu ulang ayat itu sambil masak ulang ayat itu sambil ajak main anak-anak ulang ayat itu insya Allah nanti hafal setidaknya kalau yang pendek-pendek 5 ayat satu hari insya Allah hafal ya Mi ya kalau untuk takrir seperti itu diulang-ulang terus ya jadi sebelum tidur juga nanti dibaca pas bangun tidur sebelum apa-apa dihafalin dulu nih yang tadi sebelum tidur tuh dibaca apa biasanya nempel ya dan betul kata Umi ketika bangun tidur ketika kita langsung mengerjakan pikirannya, oh abis ini saya mau masak, mau ngerjain ini dan itu tuh kita capeknya tidak ada habis-habis ya. Jadi berasa berantakan seharian itu. Tapi kalau bangun tidur sudah di planningnya Allah dulu nih, mau sholat tahajud dulu, mau tilawah dulu, mau Al-Quran dulu, ya Allah dulu yang didulukan, maka insya Allah dengan sendirinya Allah yang memberkahkan waktu kita seharian itu, Allah yang mengatur semua aktivitas kita seharian itu boleh dicoba ya. Di sini juga kalau tidak salah ada hadisnya ya. Barang siapa yang bangun tidur itu dunia yang dipikirkannya dan tidak melihat hak-hak Allah dalam dirinya, maka Allah akan menanamkan 4 penyakit. Yang pertama ada kebingungan yang tiada putus-putusnya, kesibukan yang tidak pernah ada ujungnya, kebutuhan yang tidak terpenuhi. Jadi banyak kerugian ya ketika bangun tidur apa namanya langsung dunia yang kepikiran yang terakhir ada hayalan yang tiada berujung ini ada hadis dari Tabrani Masya Allah luar biasa langsung Allah acak-acak seharian gitu ya kalau kita bangun tidur melek langsung mau nyuci mau masak mau ini mau itu gitu ya luar biasa. Tapi memang iya nih saya rasakan juga ketika berada di luar sama di pondok itu kan padahal lebih ini ya, Mi, lebih padat kegiatannya, lebih capek, lebih yang kayak nonstop tidak ada istirahatnya kalau dirasa ya ada waktu luang sedikit pun untuk nyuci, untuk yang lainnya gitu ya. Tapi alhamdulillah kalau kita mikirinnya emang buat Allah, lama-lama dengan Al-Quran itu diberkahkan waktunya. Jadi cukup aja semuanya gitu ya, sebanyak apapun kegiatan yang kita lakukan dan capeknya pun kayak capek senang gitu ya bukan capek yang kayak capek mumet capek yang apa namanya capek yang aduh capeknya tuh kayak membuat stres dan yang lainnya tapi capeknya tuh kayak capek bahagia capeknya juga senang gitu hatinya juga senang lah jadi kalau tidak salah ada kisah ya saya pernah dengar beliau ini curhat ke seorang syekh saya itu capek seharian kerja gitu kayak waktu saya tuh berantakan semua dan berasa tidak tertata ini itu kesiangan dan yang lainnya padahal saya sudah berusaha gitu untuk menata waktu itu syekh itu hanya apa namanya menyarankan ke pemuda itu sebelum kerja pagi bangun tidur setelah sholat silahkan baca katanya 1 lembar Al-Quran saja setiap hari, 1 lembar Al-Quran saja. Akhirnya si pemuda itu mencoba gitu hari pertama udah mah pemuda itu udah berpikir gitu ya 1 lembar nggak baca Quran aja tuh dia udah kewalahan setiap hari kesiangan nyampe kantor dan yang lainnya gitu ya acah-acahan apalagi 1 lembar nih gitu disuruh 1 lembar dong ya padahal udah berpikir begitu nih si pemudanya si pemuda tuh coba di hari pertama memang betul malah tambah kesiangan ke kantor nih hari kedua sudah mulai terbiasa jadinya nggak kesiangan. Hari ketiga malah keenakan 2 lembar bacanya. Hari keempat dengan jam kantor yang sama ya, tidak kesiangan. Hari keempat, kelima, keenam, seterusnya malah keasikan 1 juz sehari sebelum berangkat kerja dan semuanya tertata dan pemuda itu apa namanya kembali lagi ke Syekh gitu. Ya Syekh luar biasa gitu dengan saya memprioritaskan Al-Quran karena kebiasaan dan jadi nikmat karena dari awalnya yang terpaksa, awalnya eh,
buat dia itu beban gitu ya, suruh 1 lembar padahal beban, ternyata keenakan sampai 1 juz sehari gitu ya, karena enak terus-terusan. Dan waktu saya tuh kerja jadi nggak telat juga, semua waktu saya malah ada waktu luang katanya untuk istirahat dan yang lainnya gitu. Jadi kata Syekh Al-Quran lah yang memberkahkan gitu ya, kegiatan kita sehari-hari. Jadi Allah yang mengatur waktu kita, bukan kita yang mengatur. Kalau kita yang mengatur mah udah mumet ya, udah dengan sabrak aktivitas dan yang lainnya. Jadi insya Allah keberkahan Al-Quran itu memang betul-betul adanya gitu. Baik, mungkin itu saja Umi ya. Alhamdulillah sudah dibuka resmi oleh Umi untuk angkatan 11 ini. Untuk angkatan 11 insya Allah durasi waktunya tidak terlalu lama seperti angkatan sebelumnya, 6 bulan. Karena setelah dievaluasi 6 bulan sudah 2 angkatan ya Mi ya. 6 bulan itu di 2 bulan terakhirnya menghilang. 2 bulan terakhirnya menurun semangatnya. Jadi insya Allah agar tetap terjaga semangatnya, diperbaharui terus kita setiap 3 bulan ya. Jadi durasi waktunya untuk angkatan 11 ini ada 3 bulan. Lamanya nanti setelah 3 bulan di stop, dibuka kembali, dan bagi yang ingin meneruskan nanti boleh mendaftar ulang kembali gitu. Ini untuk memperbaharui semangat kita, memperbaharui niat kita agar senantiasa terjaga semangat kita untuk Al-Quran ya, girah kita untuk Al-Quran insya Allah. Mungkin ada tambahan kembali Mi dari Umi sebelum ditutup ya agenda kita pagi ini. Ya, insya Allah cukup, Ustazah. Alhamdulillah, Masya Allah, Alhamdulillah. Karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 7, ya 7.18, khawatir ada yang mau berkegiatan yang lainnya. Semoga dengan kita mengikuti agenda pagi ini, Allah berkahkan juga ya, karena majelis pagi ini pun kita insya Allah majelis ilmu, dan pembahasannya pun pembahasan yang mulia. Kita bahas tentang motivasi kita untuk tetap bersama-sama dengan Al-Quran. Semoga Allah berkahkan waktu kita seharian ini ya, karena kita yang berkah, insya Allah malaikat juga banyak menaungi kita selama agenda ini berlangsung. Baik, Alhamdulillah, karena demi acara telah selesai kita laksanakan, mari kita sama-sama tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Istighfar 3 kali, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan doa kafaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah nanti untuk setoran dimulai di hari Senin, saya akan sampaikan jadwalnya nanti di grup. Untuk 1 bulan 1 kali, nanti di akhir bulan insya Allah ada murojaah jama'i, dibagi tugas-tugasnya insya Allah ya. Jadi kajian dari pekan 1 sampai 3, dan di pekan terakhir setiap bulan itu agenda murojaah jama'i. Baik, mungkin dari saya sekian. Mohon maaf apabila banyak yang kurang berkenan. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Semoga kita semua senantiasa menjadi ahlul Quran ya, bagian dari keluarga Allah di bumi, yang membacanya, yang mentadaburinya, dan berusaha untuk menjalankan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dari saya sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ditutup, mungkin boleh on cam kita foto bersama ya Mia. Baik, tafadhal Bunda Nur.